Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas soal-soal UTBK, khususnya untuk bab redoks dan elektrokimia. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 33, SBMPTN tahun 2014, Saintek kode 591 nomor 43. Ion logam pada elektrolisis akan selalu mengendap pada katoda, sebab pada katoda akan terjadi proses reduksi. Untuk menjawab soal nomor 33, pernyataan dan sebabnya kita harus mengingat lagi aturan reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda pada reaksi elektrolisis. Nah, di sini pernyataannya hanya aturan reaksi di katoda ya. Kita ingat saja yang di bagian katodanya saja dulu. Aturan reaksi yang terjadi di katoda ada beberapa aturan yang harus kita ingat. Nah, yang pertama dan harus selalu diingat, katoda ini nanti akan terjadi reaksi reduksi. Nah, ya, reaksinya reaksi reduksi. Dan ada beberapa aturan yang harus kita ingat. Reaksi yang terjadi di katoda yang pertama, ketika kationnya unsur golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, maka yang akan kita reduksi bukan si kation logam itu, tetapi air. Nah, jadi dari sini kita bisa menentukan salah benarnya. Yang pertama tadi, ion logam pada elektrolisis akan selalu mengendap pada katoda. Jadi tidak semuanya selalu mengendap di katoda. Ada beberapa kation yang tidak mengendap. Ya, contohnya tadi kation 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+. Nah, jadi pernyataan yang pertama di sini salah, ya. Kita lihat yang kedua, sebab pada katoda akan terjadi proses reduksi. Benar ya, di katoda terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, kalau pernyataannya salah benar, maka jawabannya adalah D. Ya, kita ingat lagi, ini aturan benar salah. Kalau benar-benar berhubungan A, benar-benar tidak berhubungan B, benar salah C, salah benar D, salah-salah E. Oke, jelas ya untuk nomor 33. Kita lanjut soal 34. Diketahui sel voltas sebagai berikut: CO, CO2+, jembatan garan Ce4+, Ce3+. selnya 1,887 volt. Jika reaksi CO2 plus 2 elektron menjadi CO, mempunyai potensial reduksinya min 0,277 volt. Maka E0 dari reaksi Ce4 plus elektron menjadi Ce3 plus. Nah, kita ingat lagi di dalam diagram dalam notasi sel di sebelah kiri ini reaksi oksidasi, saya tandain di sini saja ya. Di sebelah kiri ini reaksi oksidasinya. Di sebelah kanan pembatasnya jembatan garam tadi yang garis 2 ya. Ini reaksi reduksinya. Nah, harga potensial selnya sudah dikasih tahu. E0 selnya dari reaksi ini 1,887 volt. Dan diketahui juga E0 sel dari CO2+, berarti ini E0 sel dari yang reaksi oksidasi. Karena yang di sebelah kiri tadi ya, E0 sel dari oksidasinya. Nah, yang ditanya untuk yang Ce4+, tadi kan sebelah kanan nih, ini posisinya. Berarti yang ditanya itu E0 sel untuk yang reduksinya. Nah, kita cari E0 sel dari reaksi reduksi, gunakan rumus dari potensial sel. E0 sel sama dengan E reduksi dikurang dengan E oksidasi.
E0 selnya tadi dikasih tahu di soal 1,887 volt. 1,887 volt. E reduksi yang kita cari, E reduksi dikurang E oksidasinya min 0,277 0,277 volt. Nah, min kali min jadi positif ya. Jadi E reduksinya kita pindah ke sebelah kiri saja. E reduksi berarti 1,887 dikurang 0,2277. Maka E reduksinya kita dapat 1,610 volt. Jadi jawabannya yang B. Oke, bisa difahami ya untuk harga potensial sel. Soal berikutnya 35. Diketahui 3 macam sel elektrokimia sebagai berikut. Nilai E0 untuk setengah sel Sn2+ plus 2 elektron menjadi Sn adalah. Nah, berarti di sini kita dari ketiga reaksi ini harus kita olah dulu sehingga menghasilkan sisanya nanti ada Sn2+, Sn, kemudian ada H2 sama H+, karena H nanti harga E0 selnya kita tahu 0 ya. Nah, supaya sisa H2 dengan H+, Sn2+, maka reaksi yang ada Zn sama Ag-nya harus kita coret, artinya harus kita bolak-balik dulu. Dari reaksi yang ketiga, saya ambil dulu dari yang ada Sn-nya. Nah, Sn-nya di sini tetap saya tulis ulang, tidak usah dibalik. Kemudian, agar Zn-nya bisa kita coret, berarti reaksi yang pertama saya balik. Kalau reaksinya kita balik, berarti nanti SL-nya berubah tanda. Jadi, negatif 1,56 volt. Dan Ag-nya harus kita balik. Kalau dibalik, berarti reaksi yang kedua tetap. Ya, karena sama-sama berlawanan nanti arahnya. Jadi, kita tulis ulang. Yang kedua, H2. Kemudian H+. Jembatan garam, Ag+, Ag. Nah, E0-nya tetap ya, SL-nya nggak berubah karena ini kita tulis ulang saja. 0,80 volt. Kita jumlahkan, coretlah kiri sama kanan dari jembatan garam. Oke, yang sama di sini ada Zn ya. Zn bisa kita coret ini. Zn-nya habis. Kemudian Ag juga habis. Jadi sisanya tinggal H2, H+, jembatan garam, Sn2+, kemudian Sn. Nah, kita jumlahkan semuanya. 0,62 ditambah min 1,56 ditambah 0,80. Jadi hasilnya E0 selnya sama dengan negatif 0,14 volt. Nah, yang ditanya untuk Sn2 plus sama 2 elektron, berarti kita mencari yang oksidasi. Yang reduksi, ingat ya, yang di sebelah kiri ini yang reaksi oksidasi, yang di sebelah kanan reduksi. Kita masuk ke rumus E0 sel. E sel sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi. Nah, E selnya sudah ada di soal total reaksinya tadi. Total reaksinya tadi min 0,14. Jadi di sini kita buat min 0,14 sama dengan E reduksi yang Sn tadi ya. Ini saya buat Sn saja, dikurang E oksidasinya H2. H2 itu nilainya 0. Nah, jadi dapatlah nilai E dari Sn-nya tetap sama. Jadi min 0,14 volt. Jadi jawabannya yang A, yang negatif ya. Negatif 0,14 volt. Oke, bisa difahami soal nomor 35? Bisa, kita lanjut soal berikutnya. Diberikan persamaan reaksi belum setara, IO3- ditambah I- ditambah H+ menjadi I2 plus H2O. Perbandingan mol I- terhadap I2 pada reaksi yang setara adalah, untuk menyetarakan persamaan reaksi bisa kita gunakan dua metode, metode setengah reaksi atau metode Bilox. Nah, di sini saya akan contohkan untuk metode Bilox ya.
Bilox O negatif 2 kali 3 negatif 6 supaya negatif 1 berarti I-nya jadi positif 5. Kalau untuk cara pencarian Bilox, lihat saja di materinya kelas 10 ya, ada di playlistnya, nanti lihat di deskripsi. Karena di sini saya tidak akan menjelaskan gimana cara kita mencari Bilox lagi, karena di sini kita harus mengingat lagi aturan-aturan Biloxnya. I-min sesuai muatannya negatif 1, berarti dia muatannya negatif 1 Biloxnya. H plus sama H2O nggak usah kita cari Bilox, karena ini penambahan dalam penyetaraan reaksi. I2 Biloxnya 0 karena dia unsur bebas. Sekarang kita lihat perubahan unsur Biloxnya masing-masing. I di sini dari 5 berubah menjadi 0. 5 ke 0. Berapa jaraknya? Dari 5 ke 0 rentangnya ada 5. Berarti di sini nanti PBO-nya 5. Kemudian ada lagi di sini I dari negatif 1 menjadi 0. Berarti ini termasuk reaksi autoredoks ya. Jaraknya negatif 1 ke 0 ini 1. Nah, untuk PBO-nya kita kali silang. 5 biar sama PBO-nya, berarti ini kita kali 1. Dan I-min nanti kita kali 5 di koefisien reaksinya. Nah, karena si IO3 min kita kali 1, 1 kali 1 ya 1 ya, berarti koefisiennya tetap 1. IO3 min ditambah bagian I min tadi kita kali 5, berarti 5 I min. Ditambah H2O nanti kita setarakan penambahan ya, kita cek lagi. H plus bukan H2. H plus menjadi I2 ditambah dengan H2O. Oke, sekarang kita setarakan. Jumlah H di sebelah kanan, jumlah I dulu aja ya. Jumlah I di sebelah kiri ada 6. Dari sini kan ada 1 nih. Dari sini 5. 1 tambah 5 ada 6. Sementara di sebelah kanan baru ada 2. Berarti ini kita kali 3. Ya kan? 3 kali 2 jadi 6. Selanjutnya, muatannya, kita lihat muatan di sebelah kiri, min 1 ditambah min 5, min 6. Di sebelah min 6 tambah 1, negatif 5. Di sebelah kanan 0, nggak ada muatan. Supaya muatannya sama, berarti di bagian H plus akan kita kalikan 6. 6 H plus. Jadi muatannya positif 6, negatif 5, negatif 1 jadi 0. Nah, H plusnya jadi berubah di sebelah kiri. Hanya ada 6, sebelah kanan ada 2. Berarti ini kita kali 3. Oke, reaksi kita udah setara. Nah, yang ditanya di soal, perbandingan mol I-min terhadap mol I2. Ya, ini I-min terhadap I2. I-minnya 5, I2-nya 3. Berarti perbandingan molnya 5 banding 3. Jawabannya E. Oke, baik. Soal nomor 36 bisa difahami ya? Bisa. Kita lanjut soal 37. Dalam suasana asam, C2H5OH dapat dioksidasi oleh KMnO4 menghasilkan Mn2+ dan CH3COOH. Dalam reaksi ini, setiap mol C2H5OH melepaskan elektron sebanyak berapa? Jadi kita akan mencari jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksinya. Nah, ini tadi soal nomor 36 dengan 37 ini semirip ya sebenarnya tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks. Yang di 36 sudah saya contohkan untuk penyetaraan dengan metode Bilox. Sekarang saya akan coba contohkan dengan metode setengah reaksi. Nah, untuk metode setengah reaksi, kita bagi dua reaksi kita, jadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Yang pertama, kita lihat reaksi reduksinya, berarti reduksinya C2H5OH dapat dioksidasi oleh KMnO4 menghasilkan Mn2+ dan CH3COOH. Jadi mengalami reaksi reduksi C2H5OH, atau boleh saya tulis di sini. Oke, saya jawab di sini saja ya. Ini jawaban nomor 37 di sini, di sebelah. Di bawah 36 aja ya. Oke, ini kita jawab. Oke, ini saya tandain saja. Ini jawaban nomor 36. Nomor 37 yang di sini ya jawabannya.
Oke, sekarang kita lihat reaksi setengah selnya, setengah reduksi oksidasinya. C2H6O, saya buat C2H5OH jadi C2H6O, C2H6O menjadi C, ini ya, C2, CH3COH, saya gabung saja jadi C2H4O2. Nah, oke, kita dapat reaksi yang pertama. Yang kedua, KMNO4 saya ubah jadi K plus menjadi MNO4 min. Kita ambil yang MNO4 minnya. MNO4 min menjadi MN2 plus. Oke, kita setarakan dengan metode setengah reaksi. Tahap-tahap dari penyetaraan dengan metode setengah reaksi yang pertama, kita setarakan unsur selain H dengan O. C di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2, Mn di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1 sudah setara. Selanjutnya, kita setarakan O dengan ditambah H2O pada ruas yang kekurangan O, karena dia mintanya suasana asam. Pada ruas yang kekurangan O, di sebelah kiri, O-nya ada 1, ini tadi O2 ya, CH3CO, ini O2 kurang. Di sebelah kanan O-nya ada 2, berarti yang kurang O di sebelah kiri kurang 1 ya. Jadi kita tambah di sini plus H2O. Plus 1H2O. Karena dia kurangnya 1. Kita cek yang bagian bawah. O di kiri 4, di sebelah kanan tidak ada, berarti kekurangan 4 oksigen. Jadi ditambah 4H2O. Nah, setarakan H dengan ditambah ion H+. H di sebelah kiri 2, di sebelah kanan tidak ada H. Berarti kita tambah 2H+. Di bawah 4 kali 2, 8. Berarti di sebelah kiri ditambah 8H+. Nah, oke, lanjut. Setarakan muatan dengan ditambah elektron. Elektronnya bermuatan negatif. Muatan di sebelah kiri 0. Di sebelah kanan plus 2, berarti supaya sama, di sebelah kanan saya tambah 2 elektron. Yang di bawah 8 plus min 1, positif 7. Di sebelah kanan 2 plus, jadi ditambah di sebelah kiri 5 elektron biar sama. 5 elektron, 7 dikurang 5, 7 dikurang 5, 2 kan, jadi sama kiri sama kanannya. Nah, elektronnya belum sama. Supaya sama, semua reaksi ini akan kita kali dengan yang bagian atas kita kali 5, yang bagian bawah kita kali 2. Kita kali silang ya. Oke ya, karena mungkin agak space-nya kurang, saya tulis di situ saja ya. Kali 5, semua yang reaksi yang atas kita kali 5. 1 dikali 5, depannya kan 1, jadi 5H2O. Ditambah 5 C2H6O, C2H6O menjadi 5 C2H4O2 ditambah 10H+ ditambah 10 elektron. Bagian bawah kita kali 2, jadi 10 elektron ditambah 8 kali 2, 16H+ ditambah Mn kali 2 ya, berarti 2 MnO4 min menjadi 2 Mn2 plus ditambah 4 kali 2 8 H2O. Nah, kita jumlahkan, coretlah kiri yang kanan sama kecuali elektronnya karena kita mau lihat berapa jumlah elektron yang terlibat nanti. H2O di sebelah kiri ada 5, di sebelah kanan ada 8, berarti di sebelah kanan sisa 3, di sebelah kiri habis. H plus di bawah ini ada 16, di atas ini ada 10, sebelah kanan habis, berarti di sisa 6. Nah, di sini saya tidak akan mencoret elektron, biar kelihatan elektron yang terpakai nanti ada berapa. Jadi sisa reaksi kita 5C2H6O2O. Nah, reaksi kita sudah setara, coba kita cek. C di sebelah kiri 5 kali 2 10, di sebelah kanan 10, kemudian H-nya ada 6, ditambah 6 12, di sini ada 5 kali 4. Oke, salah ya, kita kali dulu ini 6. H-nya 5 kali 6, 30, tambah 6, 36, di bawah
5 kali 4 20, 20 ditambah 6, 3 kali 2 6, 26. Oke, ada yang salah kah di sini? Sebentar, coba kita cek ya. Oke, kita terjadi kesalahan pada saat penyetaraan H kayaknya ya. Ini hanya nggak setara. Kita cross check dulu, yang atas dulu ya. H di atas, di kiri ada 2, tambah 6, 8. Di sebelah kanan ada 4. Seharusnya di 2H plus ini kita tambahkan 4H plus. Oke ya, kita perbaikin dulu karena hanya ada 8 di sebelah kiri. 4H plus ternyata. Lanjut kita cek dulu H di bawahnya tadi 4 kali 28 berarti tambah 8H plus benar. Nah, muatannya otomatis salah yang atas nih. Berarti ini kita kali 4 elektron biar muatannya sama dengan di sebelah kiri 0. Tambah 4 elektron. Oke, sorry ya, kita perbaikin dulu tadi buru-buru. Nah, elektronnya beda. Yang bawah ada 5, yang atas ada 4. Berarti tetap kita kali silang. Yang atas kita kali 5, yang bawah ini berarti harus kita kali 4 sesuai elektronnya tadi. Kita kali 4, yang atas sudah sama ya, kita kali 5 semua. Berarti yang bawah ini salah semua nih pengalinya, karena kita kali 4. Baik yang bagian bawah ya, 4 kali 5, 20 berarti di sini. 4 kali 5, 20 elektron. Yang atas tadi elektronnya juga oh salah juga ya, bagian elektronnya sama H plusnya salah, kita ganti juga nih. Yang bagian atas berarti H plusnya 5 kali 4 20 H plus ditambah 5 kali 4 20 elektron. Nah, oke benar ya. Bawahnya tadi 4 kali 8, H plusnya kan 8 nih, 8 kali 4 32 berarti 32 H plus. Ditambah MN-nya kali 4, 4 MnO 4 min, 4 Mn2 plus, ditambah 4 kali 4, 16 H2O. Kita coret yang sama. H2O-nya di atas ada 5, di bawah ada 16, berarti sisa 11 ya H2O di bawah nih. Sisa 11 H2O, yang atasnya habis. 20 H plus yang atas, yang bawah 32, berarti H plus ini habis. Di sini masih sisa 32 dikurang 20, 12 ya, berarti sisa 12 yang bagian bawah. Kemudian ada lagi nggak yang sama nih? Habis ya. Jadi 5C2H6O ditambah 2 jadi 4 Mn ini ya, kita kali tadi berubah. Oke, coba kita cross check ya. C-nya 5 kali 2 10, di sebelah kanan 10. H-nya 5 kali 6 30, 30 ditambah 12 42. 5 kali 4 20, 20 tambah 22 42 sama ya. O 5 ditambah 4 kali 4 16 21. O-nya 21, di bawah O-nya 5 kali 2 ini ya, 5 kali 2 10 tambah 11 21 sama juga. Muatannya min 4 plus 12, 12 dikurang 4 8, 4 kali 2 8. Oke, udah setara. Nah, pertanyaan kita di soal bukan penyetaraan reaksinya, tapi dalam reaksi ini setiap mol C2H5OH melepas berapa mol elektron. Nah, C2H5OH tadi saya ubah menjadi C2H6O ya. Jadi, ketika ini ya, saya tulis diulang di bawah, 5 C2H6O dia, atau kita ubah saja nih sesuai pertanyaannya ya, C2H5OH. C2H5OH dia akan melepaskan elektron sebesar 20 elektron. 20 elektron. Ini untuk 5 mol. Untuk 5 mol membutuhkan 20 mol elektron. Yang ditanya di soal tadi untuk setiap mol C2H5OH. Jadi setiap mol berarti di sini untuk satu saja koefisiennya. Jadi C2H5OH akan membutuhkan elektronnya, ya udah kita bagi 5. 20 dibagi 5. Jadi membutuhkan 4 mol elektron.
Jadi untuk setiap C2H5OH membutuhkan 4 mol elektron. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke, bisa ya. Untuk soal nomor 37 emang agak ribet, tadi ada terjadi kesalahan, jadi agak jelimet sedikit ya sebenarnya. Kalau untuk penyetaraan boleh kita menggunakan metode Bilox atau metode setengah reaksi. Yang mana kita paling menguasai, utamakan yang itu. Ya. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 38. Asam klorida yang berperan sebagai pereduksi. Nah, kita akan mencari Bilox asam klorida saja karena yang ditanya untuk asam klorida. Nah, harus kita ingat di sini pereaksi pereduksi ini disebut juga dengan istilah lainnya sebagai reduktor. Nama lainnya reduktor. Jadi kita akan mencari siapa yang bertindak sebagai reduktor di bagian HCl-nya. Reduktor ini atau boleh juga disebut dengan reaksi oksidasi. Oksidasi nanti Biloxnya turun, mengalami penurunan Bilox. Kita cek yang bagian yang ada HCl-nya saja, asam klorida, yang Biloxnya turun. Di sini Cl-nya -1, H-nya +1. Di sini Cl-nya -1. -1 juga ya, nggak berubah. Berarti nggak berubah, nggak usah kita garisiin. Di sini Cl-nya -1. Di sini Cl-nya -1. Ini 0. Nah, dari -1 ke 0 turun. Turun atau naik -1 ke 0? Oh, salah, kesalahan di sini ya. Nah, harus diingat lagi, kalau reaksi oksidasi, ini saya tandain lagi ya, karena saya sebut tadi. Oksidasi ini kita lihat Biloxnya naik. Bilox naik. Nah, jadi kita akan mencari Bilox dari bagian HCl-nya terjadi kenaikan Bilox. Cl yang B dari -1 ke 0, dari -1 ke -1 kan nggak berubah ini. Tapi ada juga dari -1 berubah jadi 0. -1 ke 0 naik atau turun? Dari -1 ke 0 itu naik. Kalau naik berarti dia disebut reaksi oksidasi atau disebut juga dengan istilah lainnya reduktor atau pereduksi. Jadi jelas jawaban kita di sini bagian yang B. Oke, bisa untuk soal nomor 38? Bisa ya. Soal nomor 39, diketahui data potensial reduksi standar untuk reaksi berikut. Berdasarkan data tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah, untuk mencari pernyataan yang benar, kita lihat dulu dari setengah sel di sini. Ada harga enol selnya untuk CD2+, min 0,40, CR3+, min 0,74. Nilai enol sel yang besar, maka dia akan mengalami reaksi reduksi. Jadi di sini si CR akan mengalami reduksi karena enolnya lebih besar daripada CD ya, CD reduksi karena enolnya lebih besar daripada CR. Berarti CR akan mengalami reaksi oksidasi. Kita lihat pernyataan yang pertama. CD adalah reduktor yang lebih kuat daripada CR. Nah, untuk istilah oksidator reduktor, oke kita jawab dulu ya. Di sini kita cross check satu-satu jawabannya. Yang bagian A ada istilahnya oksidator dan reduktor. Oksidator yang mengalami reduksi. Oksidator, zat yang mengalami reaksi reduksi. Nah, reduktor kebalikannya, berarti reduktor yang mengalami oksidasi. Reduktor yang mengalami oksidasi. Nah, kita lihat di sini tadi pernyataan yang A ya. CD katanya adalah reduktor yang lebih kuat daripada CR. CD lebih kuat daripada CR. Salah, seharusnya yang lebih kuat adalah CR karena si CR itu sendiri yang mengalami oksidasi atau sebagai reduktor. Yang A salah. Pernyataan yang B, jika kedua reaksi setengah sel tersebut dihubungkan, maka CR3+ akan tereduksi menjadi CR. CR3+ akan tereduksi. Salah ya. CR
3+ malah akan teroksidasi. Salah juga, karena dari sini tadi kita udah tahu nih reduksi oksidasinya. Nomor yang C, pada anode terjadi oksidasi. Di anoda terjadi oksidasi. Nah, ingat ya, kalau untuk anoda, reaksi reduksi ini akan terjadi pada katoda. Reduksi ini terjadi di katoda. Oksidasi terjadi di anoda, atau untuk mengingat singkatannya saja, reaksi pada sel volta ini reaksinya Crow. Singkatan cara kita ingatnya ya, Crow. Singkatan ini artinya katoda reduksi. Katoda reduksi. AU-nya ini anoda. Anoda oksidasi. Jadi ini singkatannya kita ingat Crow aja. Anoda oksidasi. Nah, jadi pernyataan yang C benar atau salah? Kita cek, coba. Pada anoda terjadi oksidasi. Benar ya, di anoda itu terjadi oksidasi. CD menjadi CD2+, salah. Seharusnya tadi yang akan teroksidasi si Cr. Jadi yang C salah juga. Bagian D, potensial sel elektrokimia yang terjadi adalah 0,34 volt. Nah, kita ingat rumus dari harga E0 sel, potensial sel sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi. Nah, siapa yang mengalami reaksi reduksi tadi? CD2+, jadi negatif 0,40 dikurang negatif 0,74. Min kali min jadi positif, jadi min 0,40 plus 0,74, atau sama saja 0,74 dikurang 0,40, jadi positif 0,34 volt. Nah, jadi pernyataan yang D ini benar. Jadi jawaban kita yang D. Oke, bisa ya. Pada katoda terjadi reduksi salah ya. Pada katoda terjadi reduksi benar, tapi yang kita reduksi tadi si CD2+, yang E juga salah. Oke, untuk soal nomor 39 jelas ya jawabannya yang D. Soal nomor 40, di sini soalnya mirip dengan soal nomor 36 tadi. Ini saya tidak akan kerjakan. Coba buat adik-adik yang sedang mempersiapkan untuk UTBK tahun 2022, coba sering-sering untuk latihan soal-soal, biar kita nanti terbiasa untuk mengerjakan soal. Nah, coba untuk soal latihannya, dibahas dulu untuk soal nomor 40, ikuti langkah-langkah soal nomor 36 sebelumnya tadi, ya. Untuk mencarinya boleh disetarakan dengan metode Bilox atau metode setengah reaksi juga sama. Nanti kita lihat berapa perbandingan mol atau koefisien dari I2O5 dan CO-nya dalam persamaan reaksi. Oke ya, jadi kalau untuk yang sudah tahu jawabannya nanti boleh ditulis di kolom komentar, nanti saya akan koreksi jawabannya sudah tepat atau belum. Oke. Mungkin sekian dulu untuk video pembahasan soal-soal UTBK khususnya untuk reaksi redoks dan elektrokimia part yang ke-6 khusus untuk soal UTBK tahun 2014. Semoga video pembahasan ini mudah difahami dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.